dalam seminggu terakhir bersamaan dengan insiden, apa namanya, PDN sementara, itu kan ada beberapa data yang, diklaim berasal dari Indonesia, itu diperjualbelikan. Dengan kemudian yang seperti ini, apakah ini tidak mengindikasikan bahwa memang secara teknis di kementerian sendiri ternyata tidak siap? Ini kan yang terjadi adalah, para petinggi-petinggi kementerian, lembaga secara teknis ya, tidak memahami bagaimana krisis ini terjadi, situasi terjadi, langkah-langkah mitigasi yang sudah dilakukan, resiko apa yang kemudian, muncul akibat situasi ini, tiba-tiba dia harus berbicara kepada publik gitu. Salam Pancasila. Kawan, ketemu lagi dengan saya Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Kali ini kami masih akan melanjutkan pembahasan tentang peretasan situs PDN sementara karena memang masih banyak hal yang harus dibahas dengan kejadian yang kita sesalkan bersama tersebut. Mulai dari apa konsekuensi yang harusnya dilakukan atau konsekuensi yang harusnya diambil oleh para penanggung jawab, sampai bagaimana kita selaku masyarakat kemudian mengambil langkah atau berhati-hati terhadap masalah data pribadi ini. Untuk bahas masalah ini, kami mengundang kembali di Ruang Dialektika salah seorang tamu pegiat masyarakat sipil, Direktur Eksekutif Elsam, Bung Wahyudi Jafar. Apa kabar, Bung? Alhamdulillah baik. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Terima kasih sudah kembali lagi ke sini. Terima kasih sudah diundang ke sini lagi. Masalah yang Bung sudah tekuni sebenarnya sudah cukup lama di teman-teman pegiat NGO dan mungkin perlindungan data pribadi juga ya, Iya, karena mhm, sudah sejak penyusunan RUU PDP tahun iya. 2022 ya. Itu kemudian ternyata sekarang terjadi dengan kemudian menimbulkan berbagai macam dampak ikutan gitu. Iya. Nah, kita coba mulai dengan konsekuensi. Kira-kira rame sekarang misalnya desakan untuk undur gitu ya terhadap Iya, penanggung jawab ini karena memang besarnya keteledoran yang mengakibatkan ini semua terjadi. iya. Bahkan media asing tadi pagi sempat menulis dengan nada yang cukup keras bahwa menteri giveaway ini harusnya ya sudah tidak bisa lagi dipertahankan karena memang tidak ada kompetensinya gitu. Menurut Bung seharusnya seperti apa pertanggungjawaban dari para penanggung jawab data kita ini? Iya, kalau terkait dengan, Menteri Kominfo ya terutama ya, karena kebetulan kan kalau kita mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 95 2018, tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik dan kemudian di situ disebutkan bahwa, salah satu infrastruktur dari SPBE adalah Pusat Data Nasional dan Pusat Data Nasional itu pengelolaan dan pengembangannya diserahkan kepada Kominfo gitu Hmm. kan. Nah, ini kan bagaimana kemudian Kominfo memastikan bahwa, layanan yang diberikan dalam bentuk, penyediaan data center bagi seluruh, kementerian lembaga ataupun juga pemerintah daerah yang, mengembangkan SPBE dan melakukan penyimpanan data di dalam Pusat Data Nasional, termasuk hari ini Pusat Data Nasional sementara, mustinya itu kan menerapkan seluruh standar terutama terkait dengan keamanan ya, Hmm. keamanan data dalam hal ini. Hmm. Nah, ini yang kemudian, pertanyaannya apakah menteri, itu sudah secara, konsisten menerapkan seluruh standar keamanan itu, memastikan bahwa seluruh protokol-protokol keamanan dalam hal pengembangan pusat data nasional tadi sudah diterapkan atau belum gitu kan. Itu satu hal. Yang kedua adalah bagaimana kemudian menteri mengelola situasi krisis ini. Ini kan sebenarnya kalau dalam konteks siber, ini kan bagian dari krisis siber Ya, gitu ya, di mana kemudian ada satu situasi, negara dalam hal ini yang dilakukan oleh beberapa kementerian lembaga ini tidak bisa secara efektif menangani, mengelola insiden yang terjadi, krisis yang terjadi itu kan. responnya itu ya sebenarnya. Responnya, dilakukan secara, tidak tertata, tidak terkelola, tidak tersistem gitu kan. Nah, ini yang kemudian juga memunculkan pertanyaan, bagaimana menteri bisa mengelola ini gitu kan. Bahkan ada kesan saling lempar juga, Bung. Ya, ini kan kalau kita lihat statement-statement yang diajukan oleh, pemerintah gitu kan,
baik dari, Kominfo maupun juga dari, BSSN atau juga kementerian-kementerian lain ya, yang sebenarnya adalah pengguna dari layanan Pusat Data Nasional sementara ini, itu membingungkan masyarakat justru Mhm gitu kan. mhm mhm. Masyarakat ini bingung bagaimana dengan nasib, datanya dan seterusnya. Nah, dalam konteks itu kemudian kalau ditanya, bagaimana, menteri ini gitu kan, ya ini kan bagian dari, tanggung jawab moral ya. Sejauh ini saya juga belum mendengarkan, semacam, permintaan maaf yang tulus gitu ya, atas insiden ini dan bagaimana kemudian langkah-langkah yang, dilakukan oleh, kementerian penanggung jawab untuk menyelesaikan masalah ini gitu kan. Permintaan maaf itu kan muncul dari, siaran pers, Mhm. yang itu tidak disampaikan secara langsung, secara lisan gitu kan, sebagai bentuk dari pertanggungjawaban moral Iya. atas situasi krisis ini gitu kan. Nah yang lain justru malah hari ini kan komunikasinya kan dipindahkan dari, Kominfo, dari BSSN ke Kemenko Polhukam gitu kan, Mhm mhm. yang berarti muncul aktor baru lagi gitu kan. Nah ini saya justru khawatir bahwa masyarakat akan semakin bingung Iya iya. dengan apa yang sebenarnya terjadi dan langkah-langkah mitigasi apa yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk meminimalisir resiko dari situasi ini gitu Mhm kan. mhm. Atau jangan-jangan kemudian pengambil alian atau bukan pengambil alian, pemindahan kemudian komunikasi publik ini semuanya ke Menko Polhukam ini bentuk kemudian penilaian bahwa kemudian komunikasi yang seharusnya dikelola oleh Menkominfo, nomenklaturnya aja Menkominfo, Bung, ini kan Iya, kementerian yang harusnya kemudian ketika ngomong komunikasi publik dari negara ini kan iya. menjadi leading sektornya gitu, tapi kan kemudian sedemikian berantakan gitu. Iya, jadi kan memang, mustinya ya, ini yang seringkali memang jadi perdebatan ya, terutama di kelompok-kelompok, ataupun kemudian pegiat-pegiat yang membicarakan bagaimana memastikan, eee, keamanan dari sistem informasi, yang dikelola oleh negara gitu kan. Ada misalnya istilahnya Chief of Information Officer Ya, misalnya gitu kan, CIO ya. CIO. Sehingga kemudian pembicaraannya itu atau, penyampaian informasi dari, negara, dari pemerintah itu bisa satu pintu gitu kan, dan kemudian secara langsung ditangani oleh ahlinya ketika Mhm misalnya terjadi krisis siber gitu kan. mhm mhm. Nah ini kan yang terjadi adalah para petinggi-petinggi kementerian lembaga, pejabat-pejabat di kementerian lembaga yang sebenarnya, secara teknis ya, tidak memahami bagaimana krisis ini terjadi, situasi terjadi, langkah-langkah mitigasi yang sudah dilakukan, resiko apa yang kemudian, muncul akibat situasi ini, tiba-tiba dia harus berbicara kepada publik gitu kan. Nah, mestinya kan dari awal ya, kalau ini bisa sistematisasi secara baik, itu kan setiap kali menyampaikan informasi terkait dengan perkembangan penanganan dari insiden ini, dari krisis ini, itu melibatkan ahli yang profesional gitu Iya kan, iya iya iya. yang bisa menjelaskan secara detail, secara baik gitu kan, apa yang terjadi, insiden yang terjadi misalnya gitu kan, langkah-langkah apa yang sudah dilakukan dalam hal mitigasinya, lalu kemudian publik harus melakukan apa. Apakah misalnya saya harus mengganti password misalnya Mhm gitu mhm kan, mhm. demi keamanan data yang ada di dalam devices masyarakat Mhm misalnya gitu mhm kan. mhm. Ataukah kira-kira, resiko apa yang mungkin terjadi akibat situasi ini dan sebaiknya masyarakat melakukan apa? Itu kan belum dilakukan. Padahal kalau secara hukum ya, kalau kita mengacu misalnya kepada Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi ya, ini kaitannya dengan notifikasi ya, dengan pemberitahuan. Mhm mhm. Itu dalam ketentuan pasal 46 itu sudah jelas dikatakan bahwa ketika terjadi ya, insiden kegagalan dalam perlindungan data, maka harus ada notifikasi Mhm. kepada subjek datanya. Nah, bahkan ya kalau kita baca di, penjelasannya untuk, pasal 46 ayat 5 dikatakan dalam hal tertentu, penjelasan notifikasi pemberitahuan itu harus disampaikan kepada publik. Jadi tidak semata-mata kepada subjek data. Dalam hal apa yang tertentu itu, penjelasannya di situ dikatakan bahwa terkait dengan pelayanan publik. Mmm. Nah, ini kan persis Iya iya terkait iya dengan iya. layanan publik Iya kita. iya iya. Dan yang terganggu ini tidak hanya satu sektor Iya kan iya. hari ini, tapi hampir seluruh sektor gitu kan. Mulai dari imigrasi, lalu kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sampai data beasiswa hilang dan Mhm mhm seterusnya, mhm. dan juga kemudian beberapa pemerintah daerah dan sebagainya. Tapi sayangnya sampai dengan lebih dari 3 kali 24 jam. Jadi undang-undang itu kan memberikan batasan waktu 72 jam, artinya 3 kali 24 jam. Itu belum Setelah ada setelah terjadinya insiden. oke. Nah,
Ini lebih dari seminggu dan belum ada notifikasi Kejelasan. Iya apapun iya gitu iya kan, iya. terkait dengan tadi misalnya data apa sih yang disimpan di situ gitu kan, yang kira-kira gagal dalam perlindungannya atau yang bocor istilahnya, itu menyangkut data apa saja, langkah-langkah mitigasi apa yang sudah dilakukan gitu kan, termasuk kemudian masyarakat ini harus menghubungi siapa ketika misalnya, khawatir dengan data-datanya, apakah harus menghubungi pengendali datanya dalam artian adalah kementerian lembaga yang mengumpulkan dan memproses data dari masyarakat atau menghubungi Kominfo yang Mhm. menyediakan pusat data nasional sementara atau menghubungi pihak ketiga yang memiliki infrastruktur Iya pusat iya data nasional sementara ini. iya iya. Jadi informasi itu sama Tidak sekali jelas tidak ya. diberikan kepada masyarakat. Itu saya nangkep ada berbagai level Ya, kemudian kesalahan lah kalau dibilang kesalahan karena itu sudah ada. Pertama tidak adanya kemudian semacam memang standar bagaimana merespon ketika terjadi sebuah katakanlah krisis tadi itu. ya, Terus yang kedua ternyata juga tidak ada katakanlah batas waktu atau hal apa yang kemudian bisa dilakukan atau mhm, harusnya kemudian disampaikan kepada publik maupun pemilik data gitu kan. ya. Nah, dengan kemudian yang seperti ini, apakah ini tidak mengindikasikan bahwa memang secara teknis di kementerian sendiri ternyata tidak siap, Bung. Jadi kan kalau yang kayak gini kan berarti bukan hanya sekedar ngomong desakan moral, Ya. karena kompetensi teknis ternyata memang tidak menguasai. Bagaimana penilaian Bung terus? Ya memang, situasi ini salah satu problem utamanya ya kalau menurut saya, itu kan terkait dengan ego sektoralisme ya, Hmm. di level kementerian lembaga. Nah, situasi itu kemudian diperkuat dengan, hadirnya regulasi-regulasi, untuk mengatur hal ini, yang kemudian juga memperkuat sektoralisme itu sendiri gitu kan. Jadi dari awal terkait dengan perlindungan data di Indonesia, itu kan, sudah sangat sektoral ya. Ya, ya, Jadi ya. dari studi kami di LSAM itu, Ada berapa eee lembaga yang kemudian terkait sama ini? ya, jadi dalam konteks pengelolaan dan pemrosesan data pribadi warga negara, paling tidak itu kan kami menemukan ada lebih dari 25 undang-undang ya. Ini sebelum ada undang-undang PDP. Nah, dan itu yang kemudian menciptakan sektoralisme dalam pengelolaan data pribadi warga negara itu kan. Dan itu berlangsung sangat lama dan itulah yang kemudian kami katakan bahwa situasi sektoralismenya itu sudah terlalu mature istilahnya gitu ya, Hmm, sudah hmm. terlalu matang gitu Ya, ya. kan. Yang ini kemudian sulit ketika ada satu undang-undang baru, undang-undang PDP yang mencoba untuk menyamakan standar terkait dengan bagaimana negara harus, melindungi data pribadi warga negara gitu Hmm, kan. hmm. Itulah kenapa kemudian kalau di dalam undang-undang PDP di ketentuan, penutupnya kan hanya dikatakan, eee, tetap berlaku undang-undangnya sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang PDP gitu kan. Nah, mestinya kan undang-undang PDP ini bisa membatalkan tadi ya, seluruh undang-undang yang memang standarnya itu tidak memenuhi, standar yang diatur dalam undang-undang PDP gitu Ya, kan. ya. Nah, itu satu hal. Lalu yang lain adalah terkait dengan pengembangan SPBE-nya itu sendiri gitu kan, yang menjadi, Sistem. hulu dari krisis yang terjadi, Ya, ya, ya. dalam seminggu kemarin gitu kan. Jadi, ide ini kan muncul paling tidak, setelah presiden ya, itu mengeluarkan peraturan presiden nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE, Sistem sistem pemerintahan pemerintahan berbasis berbasis elektronik. elektronik gitu kan. Yang niatnya baik sebenarnya, dia ingin mengefektifkan dan mengefisienkan layanan publik Ya, gitu kan. Caranya dengan transformasi digital. Jadi istilahnya ada digitalisasi layanan publik, digitalisasi layanan pemerintahan. Maka diterbitkanlah SPBE. Nah, di situ ada beberapa kementerian yang ditunjuk untuk kemudian mengoperasikan, atau memastikan bagaimana pengembangan SPBE ini gitu kan. Mulai dari Kominfo, BSSN, termasuk juga Kemenpan RB dan juga Bappenas gitu kan. Nah, dalam konteks arsitektur keamanannya, itu kan juga diatur sudah cukup rigid gitu kan, bagaimana memastikan tercapainya tujuan perlindungan data misalnya salah satunya di dalam Perpres 95 2018. Dan itu kemudian diturunkan lebih lanjut oleh BSSN, BSSN itu menerbitkan peraturan BSSN nomor 4 tahun hmm. 2021, itu sudah mengatur detail langkah-langkah teknis, prasyarat-prasyarat teknis, bagaimana asesmen keamanan dilakukan, audit keamanan dilakukan terhadap seluruh aplikasi sistem informasi yang dikembangkan oleh Pemerintah. pemerintah gitu kan. Termasuk kemudian Perpres itu juga memberikan mandat kepada Kominfo untuk menyediakan PDN istilahnya, Pusat Data Data Nasional, nasional. yang itu nantinya akan digunakan untuk melakukan integrasi data-data pemerintah gitu Sebagai kan, data centernya ya. sebagai data centernya itu kan. Nah, ini yang kemudian juga diperkuat dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Hmm. Jadi kan
Presiden harapannya pengambilan keputusan dalam konteks perencanaan pembangunan itu bisa lebih efektif karena datanya terintegrasi dan ada interoperabilitas data pemerintah Iya gitu iya kan. iya. Logiknya begitu. Nah, karena ada perintah itu maka setiap kementerian lembaga kan tadi mengembangkan dengan caranya dan strateginya masing-masing. Itu satu hal. Lalu kemudian di tahun 2022 Presiden mengeluarkan Perpres lagi. Peraturan Presiden nomor 132 tahun 2022 tentang tentang arsitektur SPBE, Oke. sistem pemerintahan berbasis elektronik gitu kan. Jadi sendi-sendinya Iya kira-kiranya iya. seperti apa sih Itu dalam lebih teknis konteks lagi ya, lebih detail lagi pengembangan maksudnya? dari SPBE ini. Hmm. Lalu kemudian menunjuk kementerian sektor, Kementerian Pan-RB, Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi gitu kan. Baru lagi ya? Baru lagi, Di luar ada Kominfo, di ada luar sektor baru BSSN. lagi, betul gitu kan. Nah, lama proses gitu kan, pembangunan PDN sedang dilakukan, Presiden di 2023 mengeluarkan peraturan presiden baru lagi. Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2023 tentang percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan gitu kan. Yang ditunjuk lembaganya beda lagi. Yang ditunjuk adalah Peruri, Perusahaan Percetakan Uang Republik Indonesia ya, untuk mengakselerasi proses pengembangan SPBE gitu kan. Sebentar, sebentar, Bu. Biar ini publik nggak apa istilahnya lost in translation gitu ya. Ya, Penjelasannya sudah sangat ini dengan logik kemudian untuk mempercepat dan sebagainya tadi. Saya pikir mungkin publik juga bisa membayangkan mindsetnya presiden saat itu ketika yang kemarin direncanakan tidak jalan maka mm-mm. tapi kemudian kenapa Peruri itu mungkin bisa dibantu sedikit. Ada nggak sedikit logiknya? Ada apa hubungannya Peruri untuk kemudian dia yang didorong untuk mempercepat pelaksanaan SPB ini? Iya, jadi kalau terkait dengan Peruri, sebenarnya Peruri itu kan dalam beberapa waktu terakhir sedang mencoba untuk melakukan transformasi Hmm. model bisnis gitu ya. Hmm. Dari yang konvensional mencetak uang, mencetak dokumen-dokumen resmi negara, Oh, kemudian oke. menyediakan semacam sertifikasi elektronik gitu Oke kan, oke oke. tanda tangan elektronik gitu Iya iya kan, iya. materai kan sekarang Iya 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 elektronik iya. dan sebagainya gitu kan. Jadi Otentifikasi digital lah Autentifikasi gitu ya? digital gitu kan, basisnya adalah digital identity Oh, sebenarnya oke. gitu kan, memberikan token untuk proses autentifikasi dan verifikasi Oh, gitu oke kan. oke. Nah, itu satu hal. Selain tentu kemudian mungkin ya ini bagian dari pengembangan BUMN mungkin ya, dari, sisi, positifnya kira-kira gitu kan. Nah tapi kan kemudian, dalam prakteknya ada banyak, gesekan-gesekan pada Iya akhirnya kan gitu saya kan. bayangkan Karena BUMN disuruh mengatur kementerian Nah, betul. lembaga. Karena tadi banyak, kementerian-kementerian yang dia juga sudah memiliki, wewenang ya, yang diberikan fungsi masing-masing oleh tiap-tiap regulasi yang sudah diciptakan sebelumnya gitu kan. Itu, satu hal gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaan juga adalah, tadi, Presiden terus mencoba untuk mempercepat proses ini. Ya memang kita tahu bahwa salah satu, janji politik, Presiden ya waktu pemilu itu kan memang transformasi digital layanan pemerintahan, layanan publik gitu kan. Dan itu tercermin dari hampir semua dokumen yang dikembangkan oleh pemerintah gitu kan. Tapi kan seringkali begini, oke tujuannya baik memberikan, percepatan layanan, efisiensi layanan, efektivitas layanan gitu kan, dengan memanfaatkan teknologi gitu kan, memanfaatkan digitalisasi gitu kan. Cuma yang jadi problem seringkali, kita itu lupa untuk memikirkan bagaimana sistem pengamannya, Hmm, bagaimana safeguard yang harus disiapkan gitu ya kan. ya ya. Bagaimana kemudian problem-problem ego sektoral tadi itu tidak kemudian justru menjadi kendala dalam percepatan ini gitu kan. Nah ini yang kemudian memunculkan dugaan juga bahwa, apakah seluruh standar keamanan misalnya gitu kan, prasyarat keamanan yang tadi diatur di dalam peraturan BSSN nomor 4 tahun 2021 itu secara konsisten diterapkan atau enggak sih dalam semua proses pengembangan SPBI ini gitu kan. Apakah misalnya ketika pusat data nasional sementara gitu kan, sebenarnya logik pusat data nasional sementara ini kan nggak ada. Karena pemerintah punya rencana untuk membangun pusat data nasional sendiri yang sekarang itu masih proses Ya, di 3 tempat gitu ya, tapi padahal belum selesai gitu heeh. kan. Nah, tapi karena tadi ada permintaan untuk percepatan maka adalah muncul, pusat data nasional sementara. Dan itu sebenarnya infrastruktur yang dimiliki oleh pihak ketiga, oleh swasta gitu kan, untuk kemudian menopang layanan yang dilakukan oleh pemerintah. Pertanyaannya adalah, apakah BSSN sudah melakukan audit misalnya, sudah melakukan asesmen keamanan dengan menerapkan seluruh standar yang diatur oleh BSSN tadi itu kan, sebelum beroperasinya pusat data nasional sementara ini itu kan.
Nah itu kan tadi karena ada problem ego sektoralisme bahwa merasa oh kami juga punya kapasitas untuk itu gitu kan. Sehingga kemudian beberapa prasyarat yang dikembangkan oleh lembaga lain, oleh kementerian lain itu tidak kemudian Ya, ya. diterapkan. Ini yang kemudian justru tadi sekali lagi bahwa seringkali dalam banyak hal kita lupa untuk menyiapkan safeguard gitu kan, menyiapkan Pengamannya. pengamannya gitu kan. Nah, selalu terpaku pada ini sangat canggih teknologinya gitu kan. Bisa Yang dikedepankan itunya mengintegrasikan gitu dulu kan, gitu ya. betul, bisa mengintegrasikan seluruh data. Dengan sistem ini kita bisa memiliki data yang komprehensif dari warga negara situasinya seperti apa bisa diketahui dan seterusnya gitu kan. Tetapi sekali lagi bahwa hari ini gitu kan dalam perkembangan teknologi yang begitu cepat dan berbasis data, data itu kan menjadi sangat-sangat esensial ya Mhm. bagi kehidupan masyarakat, bagi kehidupan individu. Karena data yang akan menentukan masa depan dari si individu ini, Ya, dari si ya, ya, masyarakat, dari ya, si warga gitu ya, kan. ya, ya. Seluruh keputusan tentang si individu ini, tentang si warga ini akan ditentukan dari datanya gitu kan. Apalagi ketika itu menyangkut data-data yang sensitif atau Mhm, data yang spesifik menurut Undang-Undang PDP mhm, gitu kan. mhm. Oke, sebelum kita ngomong tentang peran data dan sebagainya nanti Mhm. apa yang akan perlu dilakukan oleh warga negara, kita coba kembali membungkus tadi yang tema yang pertama Mhm. kaitannya dengan seharusnya bagaimana pemerintah ini bertanggung jawab atas kejadian yang kemarin. Ya, Menurut Bung kemudian tuntutan atas mundurnya menteri ini menjadi sebuah solusi atau ini hanya sekedar katakanlah akan menggantikan masalah dengan masalah yang lain ketika keseluruhan tata kelola tadi ternyata masih sedemikian tidak jelas tadi. ya kalau kami sih dalam posisi begini ya, itu kan bagian dari dinamika politik gitu ya, Ah, sebagai bagian dari pertanggungjawaban politik atas kinerja yang dilakukan oleh seorang menteri itu sah lah gitu oke. kan, sebagai bagian dari tadi ya proses dinamika politik. Tetapi dalam merespon insiden kemarin, ini kan bagian tadi saya katakan sebagai krisis siber gitu kan. Mhm. Nah sebenarnya aturannya itu sudah ada mas, cuma apakah itu diterapkan atau tidak itu yang juga kita belum tahu. Presiden di 2023 itu kan mengeluarkan peraturan presiden nomor 47 tahun 2023 tentang strategi nasional keamanan siber dan manajemen krisis. Salah satu substansinya itu bicara soal bagaimana langkah-langkah penanganan ketika terjadi krisis siber. Respon cepatnya itu Ah, ya? betul gitu kan. Dan itu koordinatornya adalah BSSN yang harus memegang kendali ketika terjadi situasi krisis siber gitu kan. Mhm. Nah, tetapi dari pengalaman seminggu kemarin itu kan seperti tidak jelas gitu tadi ya, sekali lagi lempar-lemparan. Nah, tetapi karena itu berkaitan erat dengan salah satu eee, aspek yang paling penting sebagai prioritas dari presiden ya, prioritas pemerintah terkait SPBE, mestinya presiden itu juga bisa mengambil tanggung jawab gitu kan, untuk memastikan tadi penanganan itu berjalan secara terkoordinasi dan terkendali gitu kan. Mhm. Langkah-langkah yang dilakukan gitu kan. Apakah memenuhi seluruh tata kelola manajemen krisis atau tidak gitu kan untuk penanganannya gitu kan. Jadi kalau dalam konteks menangani satu insiden keamanan siber itu kan sebenarnya siklusnya itu kan sudah diatur gitu Iya, iya. kan. Tanggap daruratnya itu Tanggap gimana daruratnya gitu itu ya? sudah ada tahapan-tahapannya itu kan. Cuma yang jadi pertanyaan, apakah ada pihak yang mengontrol tadi tahapan-tahapan yang dilalui dalam konteks penanganan insiden ini gitu kan. Itu satu hal yang secara teknis harus dilakukan. Yang lain karena ini menyangkut tadi ya, ini kan juga menyangkut masa depan SPBE gitu kan. Menyangkut masa depan transformasi digital layanan pemerintahan. Karena kan ketika situasi ini tidak bisa ditangani dengan baik, mungkin publik tidak akan percaya dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh institusi pemerintahan ketika mereka akan mengumpulkan data-data pribadi warga negara. Ya ngapain saya ngumpulin data kalau tiba-tiba data saya tidak bisa dijaga, hilang dan kemudian dicuri dan sebagainya gitu kan. Itulah kenapa kemudian menurut kami, menurut saya, presiden harus mengambil kepemimpinan tertinggi dalam konteks, penanganan, kasus ini, insiden ini sebagai penanggung jawab tertinggi ya di pemerintahan gitu kan. Karena memang kan tadi gitu kan, ini kan atensinya presiden, proses ini semua, percepatan SPBE dan seterusnya gitu kan. Bagian dari program utama Betul, gitu gitu ya, kan. janji Dan termasuk juga kemudian, bagaimana presiden memastikan ada satu audit yang menyeluruh atas, pengembangan SPBE ini. Jadi SPBE itu kan memang memandatkan pembuatan sebuah, eee, roadmap ya, desain gitu ya.
Nah, tetapi kan kemudian tadi ternyata desainnya, perencanaannya itu dilakukan secara sektoral karena tidak ditangani oleh satu kementerian gitu kan. Sehingga kemudian, ya mungkin tidak ketemu desain dari satu kementerian dengan desain kementerian yang lain. Kementerian yang A menggunakan pendekatan, satu, kementerian B menggunakan pendekatan 2 misalnya gitu kan. Itulah kenapa muncul kerentanan-kerentanan gitu Mhm kan. mhm. Muncul, resiko-resiko tadi kan, karena tidak ada keterpaduan. Mhm. Jadi ini tujuan akhirnya itu kan keterpaduan Iya sebenarnya iya kan, iya iya. integrasi. Iya. Tapi dari awal justru prosesnya itu tidak terpadu gitu kan. Ini kan jadi satu masalah. Itulah kenapa kemudian mestinya presiden mengambil tanggung jawab ini untuk memastikan keterpaduan dari awal gitu kan, Iya dari iya sisi iya. desain. Dengan kemudian tadi mengawalinya dengan proses audit gitu kan. Lalu kemudian, dilaporkan kepada publik, tadi, proses auditnya dan, langkah-langkah lanjutan untuk memastikan desain Ini yang tidak akan dikembangkan untuk SPBI ini aman gitu iya iya, kan. tidak akan terjadi Bagaimana lagi lah ya kejadian ya, seperti ini. memastikan, perlindungan datanya dan sebagainya, bagaimana institusi publik itu akan comply, akan, compliance, patuh dengan seluruh, standar pelindungan data dan Mhm seterusnya gitu kan. mhm mhm. Karena problem kita kan begini, seringkali, institusi publik itu tidak, patuh dengan, standar-standar, prinsip-prinsip perlindungan data. Jadi dari pantauan kami di Elsam ya, seluruh insiden, dugaan kebocoran data atau kegagalan perlindungan data pribadi yang melibatkan institusi publik, itu tidak pernah ada penyelesaian, hampir semuanya. Ya kita lihat saja misalnya, dugaan kebocoran data Dukcapil. Iya iya iya. Bahkan kita sudah melihat sampel datanya dan itu betul, itu fix, itu data yang, berasal dari Dukcapil gitu kan. Atau terakhir misalnya KPU gitu kan, data, DPT gitu kan, Mhm itu mhm. juga persis kan, lengkap datanya kan, itu tidak ada penyelesaian gitu kan. Atau sebelumnya imigrasi sendiri itu kan pernah imigrasi, mengalami kebocoran, itu juga tidak ada penanganan. Atau misalnya BPJS Kesehatan sebelumnya juga pernah mengalami, situasi ini, yaitu tidak pernah ada satu penyelesaian yang tuntas sehingga tidak pernah belajar mitigasi keamanannya seperti apa yang bisa dilakukan, langkah apa untuk mengantisipasi dan, seterusnya itu kan. Itulah kenapa kemudian, presiden juga harus memastikan bahwa seluruh institusi publik ya, kementerian, lembaga, pemerintah daerah, itu harus patuh pada seluruh syarat, seluruh kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Iya PDP. iya iya iya. Karena undang-undang PDP kita itu tidak hanya berlaku bagi swasta, Iya iya tetapi juga berlaku bagi institusi pemerintah gitu iya. kan. Jadi kan kita itu ingin mencegah terlalu kuatnya state surveillance ya, surveillance atau pemantauan pengawasan yang dilakukan oleh Oleh negara negara. berbasiskan pada data. Kita juga ingin mencegah terlalu eksesifnya apa yang disebut sebagai surveillance capitalism. Surveillance, pemantauan berbasiskan pada data yang dilakukan oleh institusi swasta dengan tujuan keuntungan ekonomi gitu Mhm kan. mhm mhm. Jadi Undang-Undang PDP kan salah satu dilahirkannya itu kan tujuannya untuk melindungi, hak-hak privasi warga negara Iya sebagai iya bagian dari hak konstitusional iya iya. warga negara gitu kan. Nah ini yang mestinya juga dipahami, disadari oleh, penyelenggara-penyelenggara pemerintahan gitu kan di, kementerian, di lembaga gitu kan, bahwa mereka juga harus memenuhi keseluruhan standar dari perlindungan data pribadi gitu kan. Apalagi kemudian kalau kita baca struktur undang-undang PDP kita, itu kan memang, kurang fair ya dalam konteks membandingkan antara pengendali data dari sektor publik dengan pengendali data dari sektor swasta. Pengendali data dari sektor swasta ketika misalnya mereka Sanksinya. melakukan pelanggaran, mereka itu diancam sanksi administratif termasuk denda administratif dan juga kemudian pidana gitu Iya kan. iya iya. Sementara kalau yang berasal dari, institusi publik, pengendali data dari sektor publik, mereka hanya diancam sanksi administratif, teguran dan seterusnya Mhm gitu kan. mhm mhm. Nah, ini yang juga mesti diatur nantinya lebih lanjut, misalnya apakah ketika satu orang pejabat publik, entah direktur jenderal, entah kemudian menteri, gagal dalam memberikan perlindungan data pribadi yang dimandatkan oleh Undang-Undang PDP, maka dia bisa Sanksinya jelas gitu ya. didemosi misalnya Iya gitu iya kan. iya. Sampai level itu mestinya gitu Mhm kan. mhm mhm. Karena tadi, kita tidak mungkin dalam Undang-Undang PDP kita memberikan denda terhadap kementerian Mhm itu. mhm. Ini berbeda misalnya dengan Eropa. Di Eropa itu kalau mengacu pada, EU General Data Protection Regulation atau, regulasi umum perlindungan data Eropa, itu institusi publik bahkan bisa dikenakan denda gitu kan. Ada Mhm. beberapa kasus di sejumlah negara,
itu dikenakan denda. Di Inggris misalnya gitu kan, Oke. institusi pajak, kantor pajak itu didenda oleh Information Commission Office sebagai otoritas pelindungan data pribadi. Tanpa konsumen yang dirugikan yang melakukan class action dengan sendirinya di Betul, ya, aturan dia harus sudah bayar ada. denda kepada negara gitu Oke, kan. Ini juga harus mulai didiskusikan ke depan menurut saya gitu kan. oke. Sekarang kita bahas tentang kejadian, pembobolannya itu sendiri Ya, dan dampak ikutannya. Ada perkembangan menarik kemarin, eee eee, pemerintah merilis email yang itu katanya betul, dari iya, pelaku, iya. terduga hacker yang kemudian ternyata tanpa harus dibayar, Akan katanya memberikan pastinya akan privasi, diberikan gitu. Bahkan dekripsi. minta maaf, Ya, minta maaf kepada masyarakat pengguna data di Indonesia atas ya, yang dilakukan. Nah, ini kan bagi banyak kalangan, ini kan juga menjadi sebuah anomali juga. ya. Nggak pernah ada kan namanya hacker itu kalau tuntutannya nggak ini ya, kalau nggak datanya dihanguskan ya, Tadinya dijual. iya dijual gitu kan. Mhm, Nah, tapi yang terjadi sehingga kemudian ini juga akhirnya memicu lagi berbagai macam spekulasi gitu. ya. Bagaimana Bung Wahyudi memahami kejadian yang kemarin? Nah, ini yang mestinya proses investigasi secara mendalam, tuntas itu perlu dilakukan gitu Heeh, kan. Jadi, apa sih sebenarnya motif dari, apa namanya, peretasan ini gitu kan, atau pengiriman, ransomware ini gitu kan. Apakah hanya testing gitu kan, coba-coba gitu kan, ataukah memang ada tujuan ekonomi tertentu tadi ya, melakukan, transaksi meminta tebusan, mhm. ataupun kemudian nanti pada akhirnya akan menjual data itu, atau ada motif politik misalnya itu kan. Nah, sekarang kan mungkin orang menduga-duga karena ini ada kaitannya dengan judi online, maka ya ini bagian dari, apa namanya, Eee, isu judi online itu sendiri gitu kan. Nah, itulah tugas dari BSSN dan kepolisian, mestinya ya untuk kemudian melihat secara mendalam tadi ya, melakukan Audit penyelidikan dan forensik gitu penyidikan ya. gitu kan, siapa sih ini gitu kan, apa motifnya dan seterusnya. Dan Karena kan harusnya itu bisa dilakukan ya? bisa dilakukan gitu kan, baik secara teknis maupun hukum gitu kan. Secara teknis tadi ya dengan, melakukan penelusuran-penelusuran dan seterusnya, forensik dan sebagainya. Secara hukum undang-undang ITE kita itu mengatur ketentuan terkait dengan, masuk ke dalam sistem elektronik orang lain gitu ya, secara tidak sah gitu kan. Nah, itu pidana itu kan. Mhm, Itu diatur dalam ketentuan pasal 30, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik elektronik. gitu kan. Ada ancaman pidananya, Mhm. penjara maupun denda gitu kan. Itu satu hal. Jadi kalau memang ada tadi ya unsur kesengajaan, ya itu sudah masuk pidana. Sekarang kan tinggal bagaimana kepolisian bisa membuktikan apakah ada unsur kesengajaan, apakah ada unsur-unsur pidana yang lain atau tidak dari peristiwa ini, itu satu hal. Kemudian yang lain adalah, di dalam undang-undang PDP kita sendiri, itu kan juga ada, ancaman pidananya gitu kan, pasal 65 ayat 1, mengumpulkan data orang lain yang bukan miliknya itu kan, Mhm. itu juga pidana itu kan. Jadi kalau bisa dibuktikan bahwa ini dia mengumpulkan data pribadi warga negara secara tidak sah, secara unlawful gitu kan, maka ya itu pidana juga gitu Mhm. kan. Cuma kan kemudian problemnya seringkali dalam insiden-insiden seperti ini kan pelakunya itu mungkin di luar wilayah Indonesia gitu kan. Nah ini ya kan yang harus kemudian tadi diidentifikasi, diselidiki. Apakah betul memang berada di luar wilayah Indonesia atau hanya misalnya IP-nya yang ada di luar Indonesia gitu Iya, iya, kan. iya. Tetapi kalaupun di luar Indonesia mestinya kita juga tidak kesulitan karena kan baik undang-undang ITE maupun undang-undang PDP itu kan menganut asas extraterritorial Iya, jurisdiction. iya, iya. Jadi sepanjang kita memiliki kerjasama dengan Interpol gitu ya. otoritas, penegak hukum di negara di mana pelaku itu berada, penegakan hukum itu bisa Bisa dilakukan gitu lakukan. kan. Apalagi, di negara-negara yang memang misalnya kita memiliki, mutual, legal assistance ya, perjanjian timbal balik dalam, hukum pidana dengan Mhm. Indonesia misalnya gitu kan. Jadi ini sebenarnya menjadi ujian bagi pemerintah, mau serius atau enggak sih menangani insiden ini gitu Iya, kan, iya, iya. ataukah kemudian sama saja dengan kasus-kasus Kejadian-kejadian sebelumnya. sebelumnya ya. Tadi kan kalau melihat kasus-kasus sebelumnya, baik dalam konteks administratif ya, ataupun kemudian pidana, itu tidak Penegakan ada yang hukumnya nggak selesai gitu ada gitu kan. ya. Jadi administratif tadi, harus memberikan notifikasi, pemberitahuan, langkah-langkah, pengamanan apa yang dilakukan itu Iya, kan, iya, itu iya. sudah diatur Iya, dalam iya, hukum iya, kita, dalam undang-undang PDP. iya, Pidana juga sudah ada aturannya, iya. tapi tidak pernah ada yang diterapkan gitu. Nggak pernah ada pelaku pembobolan data yang kemudian itu dituntut secara hukum, di sidang itu nggak pernah ada gitu. Ada satu kasus gitu ya, tapi waktu itu kan, apa namanya, kasusnya personal ya, kalau kita ingat kasusnya
Denny Sirgar. Oh, oke Nah, itu oke. kan diproses kan. Telkomsel itu ya? Individual tapi kan itu Ya ya satu ya hal. ya. Nah, kalau dari penelusuran kami sebenarnya semenjak berlakunya Undang-Undang PDP sejak Oktober 2022 sampai dengan hari ini, itu sudah ada 3 kasus pidana yang menggunakan Undang-Undang PDP. Dan ada banyak kasus, pembobolan, data termasuk juga kemudian, pemalsuan data, penyalahgunaan data yang dipidana dengan Undang-Undang ITE. Hmm. Jadi sebenarnya kasusnya ada, tapi itu kasus yang sifatnya Iya, individual. dan kecil Sementara kan, ini besar gitu makanya kan, heeh. bukan yang pelaku apa, hacker yang menge me meng mer mempenga apa, mengambil data yang begitu besar dari institusi-institusi negara ini kan. Betul betul, nah itu. Nah, itu dengan kemudian yang seperti ini, Bung, ada kekhawatiran juga dan ini juga tampaknya sangat real karena Iya kemudian di berbagai forum jual beli data gitu iya, katakanlah, mhm, ternyata tidak hanya motor curian yang ternyata bisa dijual iya, belikan gitu kan. Data ini kan ternyata juga dijual mhm belikan. mhm, Dan ternyata data-data yang kemudian menurut pemerintah di RDP dengan Komisi DPR, 1 kemarin itu kan katanya data masih aman, tidak ada informasi data itu keluar secara masif gitu ya. mhm Artinya mhm. data masih. Tapi kemudian di forum-forum hari ini itu beredar data-data yang katanya itu memang hanya bisa diambil oleh si pelaku hacker ini. Ini gimana memanainya, Bung? Iya, jadi kalau kita cek di apa namanya, situs, Bridge Forum itu kan, meskipun di sini nggak bisa diakses ya karena di-ban gitu ya, di-blok gitu kan. Pakai VPN? Bisa dilakukan juga. Nah, itu kan memang dalam seminggu terakhir bersamaan dengan insiden, apa namanya, PDN sementara, itu kan ada beberapa data yang, diklaim berasal dari Indonesia, itu diperjualbelikan. Hmm. Saya misalnya menelusuri dalam seminggu terakhir itu ada data dari, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan. Itu ada data karyawan, data kemudian users yang menggunakan aplikasinya, Kemenhub, ada data sertifikasi pilot drone dan sebagainya gitu kan, itu dijual di situ. Sedetail itu ya? Iya, lalu kemudian ada data dari, BPJS Ketenagakerjaan, itu termasuk data-data dari peserta BPJS Ketenagakerjaan. Artinya itu mungkin ya melibatkan seluruh, pekerja yang Peserta, ada di ya ya Indonesia ya gitu kan, ya ya. peserta BPJS Ketenagakerjaan, termasuk alamat, alamat email dan sebagainya, nomor telepon tuh ada di situ, klaimnya gitu ya. Kemudian yang lain adalah data dari Inavis ya, yang dikelola oleh, Mabes Polri Dashboard, gitu kan. Itu termasuk data-data sensitif karena menyangkut, sidik jari ya, ya, data-data forensik ya. fingerprint betul gitu kan. Kemudian, dari institusi publik yang lainnya adalah dari Badan Intelijen Strategis TNI gitu kan. Badan Intelijen Strategis TNI gitu kan. Ini paling prestisius katanya kan kalau di Indonesia gitu itu kan. bisa Nah, datanya itu bisa yang jebol. kemudian diklaim berasal dari situ ya, kalau di Bridge Forum gitu kan. Kalau dari penjelasannya di situ dikatakan bahwa data itu, diambil karena terkoneksi dengan, sistem informasinya Badan Intelijen Negara gitu kan. Yang sebelumnya pernah dijual juga di situ di Bridge Forum gitu kan, data-data agen aktif yang dimiliki oleh BIN maupun, BAIS gitu kan. Bentar Ah, bentar bentar, Bung. Data pegawai kalau pegawainya Kemenhub tadi heeh, mungkin nggak akan terlalu iya berimplikasi banyak gitu. iya, Tapi kalau data pegawai data intel heeh. anggota intelijen kita itu ternyata bocor juga. Ini apa nggak bahaya sekali, Bung? Ya itu yang problemnya. Jadi pemerintah, paham bahwa, data keamanan, data pertahanan itu strategis dan harus dilindungi gitu kan. Tapi langkah apa yang kemudian dilakukan untuk melakukan itu gitu kan. Jadi Presiden sendiri itu kan sudah mengeluarkan peraturan Presiden nomor 82 tahun 2022 tentang perlindungan infrastruktur informasi vital Hmm. atau critical information infrastructure ya istilahnya gitu kan. Salah satu yang dianggap sebagai critical information infrastructure itu kan pertahanan keamanan. Hmm, hmm. Nah, karena dia masuk kualifikasi sebagai IIV ya, maka kan mestinya dia memiliki sistem perlindungan yang lebih kuat, Top yang secret lah lebih, kadang gitu ya. maksimal Ya gitulah ya 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 kira-kira ya. gitu kan. Tapi ya kita belum tahu langkah apa yang dilakukan untuk memastikan perlindungan yang maksimal tersebut gitu kan. Ini yang kemudian menjadi problem. Nah, ini yang kemudian memang seringkali data itu kan erat kaitannya dengan, pertahanan negara, keamanan dan sebagainya. Karena memang munculnya penambangan data secara besar-besaran itu kan tidak bisa dilepaskan dari isu keamanan itu sendiri gitu kan. Jadi
negara-negara di dunia itu mulai melakukan penambangan data secara besar-besaran, itu kan terjadi setelah serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat. Jadi Oke, yang sebagai respon atas serangan teroris di Amerika Serikat tahun 2001, eh, mereka itu kan mengeluarkan satu project baru ya, yang mereka sebut sebagai Total Information Awareness gitu ya kan. ya ya ya. Jadi Total Information Awareness itu dikelola oleh Total Information Office gitu kan. Pekerjaannya adalah mengumpulkan seluruh informasi dan data dari seluruh dunia itu kan. Nah, lalu kemudian sama Kongres Amerika Serikat setahun setelah ini beroperasi, itu dikatakan, oh ini melanggar privasi, nggak bisa melakukan pengumpulan secara massal gitu kan, istilahnya mass surveillance gitu Ya ya kan, ya ya tanpa ya. kemudian dasar yang jelas. Tanpa Kenapa ada data-data keputusan orang-orang ini pengadilan dikumpulkan? misalnya gitu ya. Itu dinyatakan inkonstitusional ya, tidak konstitusional. Akhirnya kemudian secara resmi dikatakan dibubarkan. Tapi kan prakteknya ternyata ini berlangsung terus di bawah NSA kan, Mhm. National Security Agency-nya Amerika gitu kan. Dan baru terungkap ketika Snowden membuka soal praktek ini gitu kan. Oh, jadi Eh, Snowden tuh, Ya, dia whistleblower-nya ini ya? whistleblower. Dia kan sebenarnya kan pekerja subkontrak dari NSA. Oh, oke. Nah, dia memuncurkan itu. Jadi orang di dunia tahu, oh ternyata pemerintah Amerika Serikat masih melakukan itu gitu kan. Nah, karena tahu bahwa dengan data mereka bisa melakukan apapun, maka negara-negara lain di dunia juga melakukan Ikut. hal yang sama, ikut. Termasuk juga kemudian eh, perusahaan-perusahaan teknologi swasta itu juga melakukan penambangan data secara besar-besaran dan ini kemudian dipercepat dengan apa yang disebut sebagai teknologi big data. Mhm. Teknologi big data itu kan baru muncul sebenarnya di akhir tahun 90-an, tahun 98. Jadi ada seorang ahli teknologi, John Massey ya, dia ilmuwan di Silicon Graphic di California. Dia menampilkan bagaimana analitik, bagaimana pemrosesan terhadap data-data dengan set dan granularitas yang besar dan Besar banyak sekali. gitu Ya kan. ya ya. Nah, dan dia bisa membuat kesimpulan-kesimpulan yang lebih akurat ya, yang lebih tepat dengan tadi dataset dan granularitas data Yang yang besar. besar. Tapi waktu itu orang belum ada yang tertarik Buat dengan apa gitu kan teknologi ya. itu gitu kan, apa sih dan sebagainya itu kan. Tetapi ternyata tadi pemerintah Amerika Serikat menggunakan itu gitu kan. Dan pemerintah Amerika Serikat mengklaim bahwa kami bisa menangkal sekian puluh ancaman serangan teroris ke Amerika dengan cara itu gitu kan. Mhm. Nah, dari situ kemudian seiring dengan perkembangannya teknologi informasi dan komunikasi, maka industri-industri mulai tadi mengumpulkan data sebesar-besarnya gitu kan. Jadi dalam hukum apa namanya data, data itu harus selalu diproduksi dan data itu tidak ada masa expirednya. Jadi dia akan disimpan terus, tidak akan pernah dimusnahkan karena dia akan bisa digunakan untuk kepentingan apapun gitu Mhm kan. mhm. Nah, ini yang kemudian memunculkan dua situasi apa yang tadi saya sebut juga di awal sebagai menguatnya state surveillance, pemantauan yang dilakukan oleh negara dan kapitalisme surveillance Surveillance. gitu kan. Ketika kemudian institusi-institusi ekonomi ya, perusahaan juga melakukan penambangan data, data individu gitu kan, termasuk juga data perilaku karena dari perilaku bisa diambil keputusan terhadap si individu tertentu gitu kan. Nah, ini yang kemudian dalam perkembangannya ternyata hukum perlindungan data itu tidak linear dengan masifnya teknologi atau kecepatan inovasi dari teknologi penambangan data gitu Jadi kan. hukum belum mengatur soal itu, Ya, teknologi secara sudah sangat betul betul, pesat gitu secara ya. rigid gitu kan. Ini yang kemudian memunculkan tadi kekosongan-kekosongan sehingga resiko eksploitasi data pribadi individu, data pribadi warga itu menjadi sangat besar gitu kan. Nah, ini yang kemudian di Indonesia juga situasinya sama sebenarnya ketika pemerintah selalu menekankan pada aspek-aspek inovasi, bagaimana memanfaatkan teknologi canggih gitu ya, klaimnya gitu kan, untuk bisa melakukan analisis dengan lebih akurat, mengambil keputusan atas suatu kebijakan secara lebih tepat gitu kan, tetapi lupa untuk menyiapkan tadi pengamannya gitu kan. Oke. Salah satunya adalah melalui pembentukan Undang-Undang PDP. Itulah kenapa kemudian proses pembahasan Undang-Undang PDP itu kan sangat lama ya. Elsam itu mulai mengajukan atau membicarakan pentingnya Undang-Undang PDP itu sejak 2012. Baru kemudian 2014 Kominfo itu merespon dengan membentuk tim yang Mhm menyusun naskah akademik gitu mhm kan. mhm. Baru kemudian 2020 ya pemerintah itu selesai mengharmonisasi ya di Ya ya antara ya ya kementerian ini ya gitu kan ya. dan
pada periode itu 2020 diajukan ke DPR untuk dibahas gitu Mhm kan. mhm. Lalu kemudian, dalam perkembangannya ternyata ada perdebatan yang cukup, kencang ya antara DPR dengan, pemerintah. Jadi pada saat proses pembahasan Undang-Undang PDP itu kan kami masyarakat sipil mendorong agar dibentuk otoritas perlindungan data pribadi yang independen gitu kan. Karena kan ini, menjadi kunci bagi efektivitas implementasi Undang-Undang PDP. Tadi Undang-Undang PDP itu kan menjangkau institusi pemerintah maupun Ya ya swasta. ya. Nah, ketika otoritas yang mengawasi itu bagian dari pemerintah, itu kan kita anggap ya nggak adil Pemerintah dong mengawasi gitu dirinya kan. Masa sendiri gitu. pemerintah mengawasi dirinya sendiri itu seperti jeruk makan jeruk Ya bahasanya ya. gitu kan. Itulah kenapa kita dorong otoritas independen. Lembaga. Nah, DPR menerima usulan ini gitu kan. Jadi, awalnya tuh seluruh fraksi di DPR itu mendukung usulan dari kami masyarakat sipil untuk membentuk otoritas pelindungan data pribadi yang independen gitu kan. Tapi pemerintah bersikukuh agar menempatkan otoritas ini berada di bawah Kemenko. pemerintah, sebagai bagian dari pemerintah gitu kan. Akhirnya kemudian proses pembahasan itu deadlock 1 tahun Mas, dari, 2021 sampai 2022. 22. Sampai kemudian ada proses percepatan kembali karena pada saat itu Indonesia akan menjadi tuan rumah G20 kan, sebagai Ah, presiden G20 itu kan. oke. Dan hampir semua negara G20 itu punya undang-undang PDP dan isu data itu kan menjadi isu, krusial di G20 karena Ya kan ekonomi hari ini itu kan ekonomi ya berbasis ya ya. data. Kalau nggak ada Kalau jaminan nggak ada keamanan data, data. kalau nggak ada jaminan keamanan data, susah gitu kan. Nggak ada yang bisa dijual oleh Indonesia, kira-kira kan Ya begitu. ya ya. Maka kemudian ada proses percepatan dan disahkan di September 2022. Oktober kita menjadi tuan rumah G20, di 2022 kita sudah punya undang-undang PDP gitu kan. PDP. Tapi kan lagi-lagi tadi bahwa kesadaran di, level pemerintah, di institusi publik itu belum naik, belum meningkat. Bagaimana mereka juga harus, patuh ya, tadi memastikan compliance Mhm. dengan seluruh standar, perlindungan data pribadi Ya gitu ya kan. ya. Saya membayangkan kemudian ketika perkembangan teknologinya sudah dimungkinkan sejak Mhm, tahun 2012 heeh, dengan isu apa munculnya Snowden tadi, pemerintah dan swasta berbondong-bondong kemudian data mining, heeh, kemudian regulasi yang untuk mengatur keamanannya itu baru clear tahun 2022. iya, heeh, Ada gap 10 tahun yang betul, kemudian itu kita nggak tahu selama 10 tahun data apa aja yang sudah beredar gitu ya. Sehingga kemudian kan hari ini misalnya masyarakat sudah sering mengalami dampak iya, langsungnya betul. misalnya Pinjol lah yang paling banyak gitu pinjol kan. atau spam call kayak gitu Betul, kan. heeh, heeh, Saya nggak pernah merasa nyetor data ke bank ini kok tiba-tiba betul, saya ditelepon heeh, dari kartu kreditnya bank mhm, ini kayak mhm, gitu-gitu. Nah, gimana caranya kemudian masyarakat apa istilahnya? Menyikapi situasi yang seperti ini. Di satu sisi sudah mhm. terjadi data itu bocor, di sisi yang lain pemerintah masih belum begitu tanggap atau belum begitu kuat dalam proses regulasi dan apa tata kelolanya. Tapi kemudian masyarakat sudah menghadapi yang masuk. Apa proses edukasi yang perlu dipahami oleh masyarakat, Bung? Ya, jadi sebelum ke situ, yang harus dipastikan kan begini ya, kalau dalam skema, perlindungan data pribadi, seluruh data yang perolehannya itu tidak memenuhi, dasar hukum dalam, pemrosesan data, itu kan mestinya dimusnahkan gitu kan, destroy gitu ya, untuk kemudian dilakukan pemutihan gitu kan, terhadap, data-data yang nantinya dikumpulkan, diproses, dan memenuhi dasar hukum pemrosesan. Jadi kalau dalam Undang-Undang PDP itu ada, 6 dasar hukum pemrosesan gitu kan. Satu itu adalah persetujuan dari subjek datanya, dari kita Mhm. gitu kan, atau konsen. Yang kedua adalah, kewajiban hukum. Kewajiban hukum itu dia diperintahkan oleh undang-undang untuk mengumpulkan data gitu kan, biasanya oleh institusi pemerintah atau swasta terkait dengan, apa namanya, pemberian asuransi kepegawaian dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu, kinerja dari suatu kontrak, perjanjian lah gitu kan, untuk pekerjanya suatu kontrak. Kemudian yang keempat itu kan, vital interest. Vital interest itu kepentingan vital dari subjek data. Ini Mhm. biasanya terkait dengan kesehatan. Mhm. Jadi orang kalau dalam kondisi koma itu dimintai konsen kan nggak Ya ya bisa. ya ya Tapi ya. karena ini menyangkut nyawa orang ini maka, Ya ya si ya. rumah sakit boleh memproses data si orang ini gitu kan. Kemudian yang kelima,
public task atau kepentingan publik. Ini biasanya dalam konteks penanganan bencana atau wabah gitu kan. Seperti misalnya kemarin waktu Covid ya. COVID-19 itu kan dasar hukumnya adalah, kepentingan publik gitu kan dalam hal penanganan wabah gitu kan. Nah, Mhm. yang terakhir itu yang disebut sebagai kepentingan yang sah, legitimate interest. Ini biasanya untuk pemrosesan data lanjutan yang dilakukan oleh platform gitu kan. Dia akan menggunakan legitimate interest sehingga kemudian beberapa, tes harus dilakukan untuk bisa membuktikan bahwa dia menggunakan dasar hukum, kepentingan yang sah. Ada tes tujuan, Ya ada ya tes ya. keberimbangan, ada Ya tes ya ya. keperluan gitu kan. Itu satu hal. Nah, tadi ketika Undang-Undang PDP berlaku mengikat gitu kan, artinya bahwa seluruh pengendali maupun prosesor data harus memenuhi seluruh, standar kepatuhan dari Undang-Undang PDP dan ternyata di data yang mereka simpan, yang mereka proses itu ada data-data yang perolehannya tadi secara melawan hukum, tidak memenuhi dasar hukum Undang-Undang PDP, maka itu harus dimusnahkan, itu satu hal. Itu untuk memastikan tadi, Ya ya. keamanan data dari si subjek datanya tidak disalahgunakan dan sebagainya gitu kan. Karena tadi kan banyak kasus saya merasa tidak pernah memberikan data kok dia punya dan Mhm seterusnya dan mhm digunakan gitu mhm. kan. Nah, lalu kemudian yang lain adalah, eee, mereka juga harus memperbaiki seluruh, siklus pemrosesan datanya gitu kan. Bagaimana tata kelola data di institusinya masing-masing gitu kan. Termasuk juga kemudian misalnya ini yang sebenarnya sangat problematis di Indonesia. Pemerintah itu kan saat ini sedang mengembangkan identitas kependudukan digital gitu Mhm kan, mhm. sebagai pengembangan dari KTPL, KTP elektronik gitu kan. Sebenarnya ini isu yang sudah cukup lama ya. KTP elektronik itu muncul pertama kali 2006 ketika DPR, dan pemerintah menyepakati Undang-Undang 23 2006 tentang Adminduk gitu kan. Lalu kemudian 2011 keluar Perpres tentang, identitas tunggal nasional itu ya, single identification untuk, warga Ya negara ya gitu ya ya. kan. Perpres 67 tahun 2011 gitu kan. Sehingga kemudian direkam data-data warga negara termasuk data sensitif, ada Ya retina, ada ya sidik ya. jari gitu Ya ya. kan. Nah, tapi kan waktu itu konsen publik ya masyarakat bukan pada, bagaimana data mereka dilindungi, tapi pada kasus korupsi EKTP kan yang terjadi gitu kan. Nah, lalu kemudian berkembang hari ini, di mana kemudian seluruh pelayanan publik pemerintah basisnya adalah NIK. Orang kalau nggak punya NIK, nggak punya identitas kependudukan, dia nggak bisa mendapatkan layanan publik, Ya baik ya. dari pemerintah maupun swasta gitu kan. Nah, yang jadi problem adalah NIK itu kan tidak ditempatkan sebagai data yang rahasia. Artinya dia hanya bisa diketahui oleh si subjek datanya, si Ya ya. pemilik dan, institusi yang memang diberikan wewenang tadi untuk memproses data itu gitu Ya kan. ya ya. Kita kalau masuk gedung misalnya disuruh fotokopi KTP atau meninggalkan KTP, orang bisa tahu NIK kita di Bisa situ gitu kan. difoto buat apa Padahal juga dia nggak tahu. adalah, pangkalan data yang digunakan untuk bisa mengakses layanan publik gitu kan. Nah, artinya ketika itu jatuh kepada orang lain atau digunakan oleh orang lain dan di situ ada beragam data yang bisa digunakan untuk proses autentifikasi, artinya kan tidak ada lagi integritas gitu kan. Padahal KTP kita kalau kita lihat di dalam, formnya itu kan ada banyak data di situ. Ada NIK, ada, Tempat tanggal nama, lahir. alamat, tempat tanggal lahir, status perkawinan, pekerjaan, golongan darah gitu kan. Ini yang selalu kami katakan bahwa, kartu kependudukan kita itu tidak menganut, prinsip data minimization, karena semua data ada di situ. Iya iya Orang iya. yang memegang KTP kita itu mereka langsung bisa tahu agama kita apa, Iya kita iya udah iya. kawin atau belum, kita bekerja di mana, rumah kita di mana, golongan darah kita apa, bahkan gitu ya, sampai sedetail itu gitu kan. Jadi hanya dengan ketahuan satu data entry aja Heeh. semuanya sudah ketahuan Itu juga kan. gitu. Apalagi ketika misalnya bisa masuk ke dalam sistemnya. Karena kan pemerintah paling tidak ya melalui Kemendagri, kalau mengacu pada, Undang-Undang Adminduk ya, Undang-Undang 23 2006 itu kan diubah dengan Undang-Undang 24 2013. Di situ ada 31 item data yang dikumpulkan oleh pemerintah gitu kan. Termasuk retina, sidik jari dan sebagainya gitu kan. Nah, apalagi hari ini pemerintah itu kan menjalin ya, dalam hal ini Kemendagri, kerjasama dengan berbagai institusi untuk pemanfaatan data kependudukan, berbasis NIK tadi untuk verifikasi, autentifikasi layanan gitu kan. Klaimnya Kemendagri kan mereka sudah kerjasama lebih dari 6.000 institusi. Dan di dalam kerjasama itu salah satu yang diwajibkan kepada institusi yang melakukan MOU dengan Kemendagri, mereka harus memberikan data balikan. Artinya pemerintah itu punya data yang sangat besar sebenarnya tentang warganya gitu kan. Oke. Pertanyaannya adalah bagaimana mereka mengamankan itu gitu kan. Karena tadi bahwa ketika itu hilang, ketika itu disalahgunakan, maka yang dirugikan adalah warga negara sebenarnya gitu kan. Serangan terhadap,
keamanan suatu data itu kan aspeknya ada 3 gitu kan. Satu confidentiality ya, kerahasiaan, itu biasanya bentuknya adalah pengungkapan tadi ya, dibuka gitu kan, sehingga orang bisa tahu data kita. Yang kedua itu adalah integrity, integritasnya gitu kan. Mhm mhm. Data kita dianggap tidak berintegritas, datanya masih ada tapi nggak Iya iya iya. berintegritas gitu kan. Karena sudah bocor kemana-mana. Betul. Lalu yang ketiga itu adalah, availability, ketersediaan, data hilang gitu kan. Nggak bisa lagi dikontrol, diakses oleh si subjek Mhm datanya atau oleh si pengendali datanya. mhm. Nah, ini kemarin dalam konteks, serangan ransomware itu kan sebenarnya ada, resiko, serangan terhadap availability of data karena Mhm. datanya Iya dikuasai iya oleh iya iya iya. pihak lain Iya. itu. Nah, ketika 3 aspek ini ya, confidentiality, integrity, dan availability itu sudah diserang, ya maka kemudian tinggal menunggu bencana besar yang akan dialami oleh si warga negara, oleh si subjek datanya gitu kan. Nah, ini yang mustinya tadi sekali lagi bahwa mustinya negara juga segera melakukan perbaikan tata kelola data itu terkait NIK, data kependudukan dan seterusnya gitu kan untuk menjamin bagaimana keamanan data dari warga negara ini yang nantinya yang pada prakteknya digunakan sebagai basis negara dalam memberikan layanan publik Iya kepada iya iya. warganya gitu kan. Saya juga baru nyadari kemarin ketika podcast di episode sebelumnya dengan, Bung Didin bahwa Ya, ternyata proses digitalisasi data kependudukan itu sebegitu bermasalah ketika kemudian data itu ternyata tidak benar-benar unik gitu ya ternyata. ya, Saya bayangkan itu kemarin kalau idealnya kan kayak di Amerika dan, social security number itu kan ya, yang tahu kan hanya orang itu mungkin ya. Social dengan security number itu data sensitif kalau iya di makanya Amerika. dan itu kemudian kan orang lain sangat kecil kemungkinan untuk bisa tahu gitu kan kalau tidak diberitahu secara langsung gitu. Nah, Betul. dengan kemudian data kependudukan kita seperti ini dan itu terintegrasi dan banyak dataset itu kemudian yang bocor Hmm, sudah beredar di pasar gelap gitu ya. ya. Kemudian kita nggak tahu pemanfaatannya untuk apa. Kira-kira kemudian bahaya atau resiko individual apa yang kemudian bisa mengancam lah katakanlah kemudian dalam waktu dekat inilah sebelum Ya, kemudian kita berharap pemerintah bisa merubah seluruh tadi kan apa ya. menyusun ulang dataset tadi kan. Ya kalau sekarang itu kan yang paling gampang diamati dan dilihat gitu dari publik itu kan kerugian secara ekonomi gitu ya. Misalnya orang tidak pernah mengajukan kredit gitu kan atau pinjaman online bahkan gitu kan tiba-tiba ada penagihan gitu kan, karena, datanya diambil, dicuri oleh pihak lain gitu kan. Atau kita tidak pernah melakukan pemesanan tiket di aplikasi, tiket misalnya gitu kan, tiba-tiba kita mendapatkan tagihan, membeli tiket sekian puluh juta misalnya gitu kan. Itu kan yang paling real dan dialami oleh masyarakat gitu kan, karena tadi, datanya digunakan oleh, pihak lain dan itu diakibatkan karena data itu tersebar di banyak tempat gitu kan. Lalu yang lain itu kan soal yang lebih membahayakan ketika itu menyangkut data sensitif ya, terutama data kesehatan, data biometri, data genetik gitu kan. Karena data-data itu kan data yang melekat sepanjang hidup, warga negara gitu kan, sepanjang hidup dari individu gitu kan. Rekam wajah kita, sidik jari kita, retina mata kita gitu kan, itu kan akan, selalu melekat pada diri kita gitu kan. Sehingga ketika itu sampai dikuasai oleh pihak lain, habis sudah si individu ini, si warga Mhm negara ini gitu kan, mhm karena mhm tidak lagi memiliki integritas atas data-data pribadinya gitu kan. Dan kemudian juga, mereka juga sulit untuk mendapatkan misalnya layanan-layanan publik gitu kan, ketika misalnya datanya sudah dikuasai atau diambil oleh, pihak lain. mhm. Sekali lagi tadi bahwa sekarang kan untuk mendapatkan layanan publik dari pemerintah Harus termasuk, berbasis Social data Security, NIK ya. jaminan sosial, basisnya itu kan data gitu kan, NIK dan seterusnya gitu kan, elemen-elemen data yang lain gitu kan. Nah itu kan yang akan dialami ya oleh Mhm si, orang ini gitu kan. Dalam banyak hal misalnya, itu juga akan menentukan ke depan apakah misalnya dia, diterima kerja atau tidak gitu kan, untuk mengakses pekerjaan. Lalu kemudian, dia mendapatkan kredit dari bank atau ya, tidak gitu credit kan. score-nya ya, Nah, tadi kalau misalnya dia sudah diambil datanya, diajukan kredit dipakai dan untuk beli terjadi gegel macam-macam macet gitu kan, padahal bukan itu kan dia gitu ya. akan di-blacklist kan oleh, seliknya OJK gitu kan. Kalau dulu BI checking gitu kan, nggak BI bisa lagi checking. mereka mendapatkan itu dan,
generasi muda kita, Gen Z kita, itu ada ancaman bahwa mereka tidak akan bisa mendapatkan kredit gitu kan, karena tadi, kasus-kasus pinjol ini gitu kan, mereka nggak bisa beli rumah, Mhm. mereka tidak akan bisa mengajukan kredit yang lain, karena nggak Oke. punya tadi integritas data gitu kan. Nah, termasuk kesehatan, yang paling mengerikan itu kan kesehatan dan harus kita ingat juga bahwa pemerintah setelah mengesahkan undang-undang kesehatan yang baru ya, Omnibus Kesehatan ini, itu kan akan melakukan integrasi data kesehatan melalui pengembangan platform Satu Sehat gitu kan. Itu juga sama, akan mengintegrasikan seluruh data yang dikelola oleh Fasiankes, oleh penyedia layanan kesehatan dan seterusnya dalam satu pusat data yang terintegrasi dan kemudian ada interoperabilitas antara satu dengan yang lain gitu kan. Mhm mhm. Dan itu isinya adalah data sensitif karena data kesehatan. Artinya bahwa resiko yang akan dialami oleh warga itu juga akan lebih mengerikan. Salah diagnosa misalnya gitu kan, salah penawaran obat gitu kan. Karena kan salah satu yang bisa dilakukan dari data ini kan personalize kebutuhan Ya orang ya gitu ya kan dan ya. kemudian ditawarkan Ya melalui ya. iklan dan orang itu akan membeli itu gitu Ya kan. ya ya Nah, ya. ini kan yang nanti juga akan berisiko. Dan kemudian bagi negara sebenarnya itu juga akan sangat-sangat eee, merugi ketika ada insiden-insiden yang mengakibatkan hilangnya data pribadi atau hilangnya integritas dari data-data pribadi warga negaranya gitu Mhm kan. mhm. Ya, misalnya tadi ada isu soal pertahanan keamanan ya, belum lagi misalnya terkait dengan, integritas data penduduknya. Ini yang kemudian, pernah dialami oleh salah satu negara ya, Korea Selatan ya. 2014 mereka itu mengalami insiden, kebocoran data yang atau data breach yang begitu masif gitu kan. Termasuk presidennya menjadi korban pada saat itu gitu kan di 2014. Sekjen PBB, dari Korea Selatan Ban Ki-moon Bang juga menjadi Ki-moon. korban gitu kan. Karena itu melibatkan 20 juta data penduduk Korea Selatan gitu kan. Dengan jumlah penduduk totalnya 50 juta ya mereka Mhm. gitu kan. Mhm. Nah akhirnya di 2019, 5 tahun kemudian sejak insiden itu, pemerintah Korea Selatan itu mengambil, pilihan untuk mengganti sistem Uh, identitas kependudukan mereka gitu kan. Karena diganti tadi total? diganti total, karena dianggap sudah tidak lagi berintegritas gitu kan. Nah, karena mereka harus mengeluarkan kebijakan baru, program baru mengubah sistem identitas kependudukan, mereka harus mengeluarkan uang, anggaran sampai dengan 650 juta dolar Amerika gitu ya. Itu kan jumlah yang sangat besar. Dengan jumlah penduduk 50 juta orang gitu kan. Mhm mhm. Bagaimana dengan Indonesia yang hari ini jumlah penduduknya sudah mencapai 275 juta orang. Ketika kita harus mengubah sistem identitas kependudukan kita. Sementara di awal ya pengembangan iktp itu kan isu korupsinya luar biasa. Bagaimana ketika misalnya nanti akan muncul proyek baru untuk mengubah sistem identitas kependudukan gitu kan. Sementara tadi sekali lagi safeguard-nya belum di sistem pengamannya belum disiapkan secara optimal gitu kan. Ini kan mengerikan menurut saya gitu kan. Karena begini ya, dalam banyak kasus di negara-negara Eropa ya. Jadi sebenarnya kan isu state surveillance itu awalnya muncul di negara-negara Eropa dan itu lahir bersamaan dengan program-program terkait dengan, istilahnya single wallet gitu Mmm. kan, single identity Ya 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 untuk ya warga ya 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 negaranya ya gitu ya kan. ya. Jadi di-pool dalam satu sistem, sehingga kemudian, tidak akan tercerai-berai di banyak Banyak sistem gitu lembaga kan. gitu ya ya. Nah, tetapi kemudian, selain bahwa itu adalah bagian dari skema state surveillance tadi ya, pemantauan yang dilakukan oleh negara terhadap warganya, ketika misalnya terjadi insiden, Kebocoran. terhadap, single wallet ini, itu akan menjadi bencana besar bagi si warga ini sebenarnya gitu kan. Itulah kenapa pengembangan sistem identitas tunggal di banyak negara itu selalu menjadi perdebatan. Iya iya. Karena seringkali, pemerintah di suatu negara itu tidak sadar, tidak mempersiapkan dengan baik sistem keamanan dari pengembangan sistem itu, Iya iya. termasuk bagaimana melindungi privasi warga negaranya, bagaimana menjamin inklusivitas dari sistemnya gitu kan, itu tidak terfikirkan dengan baik gitu kan. Nah ini yang sekali lagi, Indonesia juga mengalami situasi itu gitu kan. Iya iya Dari iya. berbagai insiden, tidak pernah ada satu penanganan, langkah yang bisa dilakukan, mitigasi apa yang mesti dilakukan oleh warga gitu kan, untuk mengurangi resiko-resiko yang mungkin mereka akan alami gitu kan. NIK kita sudah tersebar di mana-mana, tapi tidak pernah ada rencana penggantian NIK. Yang ada adalah mengubah KTPL menjadi IKD kan, Identitas Kependudukan Digital. Padahal Undang-Undang Adminduk kita, Undang-Undang 23 2006, Undang-Undang 24 2013, itu masih memandatkan pembuatan kartu. Artinya ketika misalnya kartu itu tidak diterbitkan, ya pemerintah sendiri itu melanggar undang-undang sebenarnya gitu kan. Jadi, ini mesti ada satu proses,
perbaikan, pembaruan yang menyeluruh memang gitu kan. Dan mudah-mudahan yang kita diskusikan, yang disampaikan Bung Wahyudi tadi didengarkan oleh para pengambil kebijakan. Karena saya tidak membayangkan ini bisa kita simpulkan dengan beberapa kalimat, karena begitu Ya. banyak sekali layer yang harus diperbaiki gitu kan, tata kelola mulai dari hulu sampai hilirnya. Tapi saya coba mungkin menutup ini dengan kemudian yang bisa kita berikan sebagai semacam bekal ke kepada publik, Bung. Kira-kira Ya. kalau saya sempat mengalami besok misalnya, Ya. saya tahu kalau data saya ternyata apa yang bisa saya lakukan? Ya, jadi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi itu kan mengatur tidak hanya kewajiban pengendali dan prosesor data, itu ada yang disebut sebagai hak subjek data gitu ya. Hak subjek data itu mulai dari hak informasi. Hak informasi ini bahwa si subjek data ini mendapatkan informasi tentang data-data apa saja yang dikumpulkan, data-data apa saja yang diproses, untuk tujuan apa, bagaimana pengamanannya dan seterusnya. Yang kedua adalah hak akses. Hak akses itu tuh bisa meminta akses. Jadi saya ingin copy dari data-data pribadi saya yang diproses. Lalu kemudian yang ketiga itu terkait dengan hak untuk mengoreksi ya, memperbaiki, termasuk juga kemudian akurasi dari data. Jadi misalnya saya bisa kapanpun mengubah data pribadi saya yang diproses, yang disimpan oleh pengendali data manapun, baik publik maupun swasta gitu kan. Mhm. Lalu kemudian ada yang disebut sebagai hak yang terkait dengan pemrofilan dan pengambilan keputusan secara otomatis. Jadi sekarang ini kan dalam perkembangannya keputusan itu kan diambil secara otomatis berdasarkan pada data gitu kan. Apalagi kan sekarang ada teknologi AI ya, kecerdasan artifisial. Semuanya itu otomatis gitu kan. Mhm. Tetapi kemudian dalam level tertentu ketika keputusan yang diambil itu memiliki dampak yang serius atau berisiko tinggi bagi subjek data, dia bisa intervensi atau bisa menolak gitu kan Mhm. atas keputusan itu. Lalu kemudian ada hak yang disebut hak terkait dengan portabilitas data. Jadi kita bisa meminta data kita tuh dipindah dari satu pengendali data ke pengendali data Mhm. yang lain gitu kan, Oke. dalam format yang bisa dibaca oleh mesin gitu kan. Mhm. Lalu kemudian ada hak yang terkait pemulihan dan kompensasi gitu kan. Nah, ini yang kemudian di dalam ketentuan pasal 12 salah satunya publik itu atau subjek data itu bisa menuntut gitu kan, ketika data pribadinya itu disalahgunakan. Oke. Nah, sebenarnya sebelum ada Undang-Undang PDP, Undang-Undang ITE kita, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik itu juga sudah memberikan Ada ruang itu. perlindungan ya? Ya, pasal 26. Jadi di situ dikatakan bahwa kalau ada data pribadi yang disalahgunakan, maka kemudian bisa menuntut ke pengadilan gitu kan. Mhm. Yang jadi problem itu kan prosesnya rumit di pengadilan Mhm. gitu kan. Karena kan harus membuktikan bahwa betul data saya bocor, saya mengalami Mhm. kerugian Mhm. ABC dan Mhm. seterusnya. Itu kan sulit dilakukan itu kan. Individu Ya, secara ya, ya, mandiri itu ya. kan tidak bisa melakukan forensik untuk bisa Ya, ya, mengatakan ya. betul data saya disalahgunakan Ya, atau ya. data saya bocor gitu kan. Nah, lalu kemudian ditegaskan kembali dalam Undang-Undang PDP. Mekanisme itu disediakan baik apa namanya secara administratif mengadu kepada lembaga PDP nantinya gitu yang dibentuk ataupun kemudian Oke. melakukan proses gugatan secara perdata gitu Oke. kan. Nah, ini yang dalam kasus PDN misalnya jalur-jalur seperti class action ke pengadilan itu juga bisa ditempuh karena ini menyangkut banyak orang kan Ya, warga ya, ya. negara dari banyak layanan yang Ya, ya, disediakan ya, oleh ya. pemerintah gitu kan. Itu langkah yang bisa dilakukan. Lalu kemudian secara teknis juga mestinya ketika tahu tadi ada hak informasi, hak akses dan kira-kira bisa mengidentifikasi resiko-resiko apa yang terjadi ketika misalnya datanya diambil alih oleh pihak lain, maka ya harus melakukan langkah-langkah teknis untuk mengamankan data-data itu. Misalnya dengan mengubah password, mengubah autentifikasi gitu kan. Ya, ya, Makanya ya. kan kemudian kenapa two step authentication gitu kan, dua Ya, tahap ya, ya. untuk proses autentifikasi itu Autentifikasi. penting gitu kan untuk menjamin keamanan dari data kita gitu kan. Nah, itu mungkin yang perlu juga publik memahami. Jadi hak-haknya sebagai subjek data ya, itu apa saja dan bisa digunakan tadi baik terhadap pengendali dan prosesor data dari sektor swasta maupun pengendali dan prosesor data dari Ya, 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 sektor ya, publik ya. dari negara. Dan negara sendiri juga harus aware dengan seluruh kewajiban kepatuhan terhadap Undang-Undang PDP. Tadi misalnya terkait dengan apa namanya pemberitahuan ketika terjadi
kegagalan gitu kan, mhm, notifikasi untuk mhm, segera menginformasikan kepada subjek data, ini terjadi ya ya kegagalan, ya, mitigasinya seperti ini dan sebaiknya Anda melakukan apa dari mhm, situasi itu gitu kan. Nah, selain itu kan juga ada kewajiban-kewajiban lain termasuk misalnya melakukan data protection impact assessment atau penilaian perlindungan data pribadi mhm, berdasarkan pada risiko. Risiko itu nantinya akan menentukan sistem keamanan seperti apa yang diterapkan. Itu mhm, sangat tergantung pada risikonya. oke, Ada kewajiban untuk menerapkan sistem keamanan yang kuat. Bagaimana agar datanya itu aman gitu kan, sepanjang pemrosesan maupun misalnya ketika nanti disimpan, misalnya dengan melakukan pseudonymisasi dan anonimisasi ke dalam proses pemrosesannya ataupun kemudian nanti menginskripsi ketika dia disimpan gitu kan. Ya langkah-langkah teknis yang itu tentu juga terus berkembang gitu kan. mhm, Ada juga kewajiban untuk mencatat atau merekam seluruh kegiatan pemrosesan gitu kan. oke, Jadi misalnya nih PDN kemarin gitu kan, kalau ada rekamannya, rekaman pemrosesannya itu kan tahu mhm, insidennya itu terjadi pada iya iya iya, detik keberapa, menit keberapa gitu dalam kan. proses apa Dan gitu ya? apa anomali apa yang muncul dari proses itu gitu Mhm, kan. mhm, Itu yang nanti akan digunakan untuk melakukan proses investigasi ketika mhm, misalnya terjadi kegagalan. Makanya kewajiban merekam pemrosesan itu juga hal penting yang harus iya iya dipenuhi. iya, Selain tanggung jawab lain terkait dengan kepatuhan tadi, memastikan dasar hukumnya ada, lalu kemudian tadi ada prinsip datamization, ada prinsip purposive limitation. Jadi data itu ketika dikumpulkan dan diproses oleh pengendali data itu hanya bisa digunakan untuk tujuan satu tertentu, tujuan, ya tujuan yang spesifik. ya ya Tujuannya nggak boleh luas. ya ya, Kalau dia misalnya tujuannya adalah memberikan layanan kesehatan, maka itu hanya bisa digunakan untuk layanan kesehatan, nggak mhm, boleh yang mhm lain gitu mhm kan. mhm, Jadi nggak bisa kemudian misalnya kementerian sudah dapat data, oh ini bisa digunakan untuk ini bisa mhm, digunakan untuk ini, nggak bisa. Jadi mhm, dari awal itu harus disampaikan secara jelas gitu mhm ya mhm, kepada warga negara, kepada subjek data, tujuannya apa? Mereka mengumpulkan data itu. Dan untuk mencapai tujuan itu tuh butuh apa saja. mhm, Kalau cuma butuh nama dan alamat, ya nggak perlu meminta data iya iya, agamamu apa. Lalu kemudian kamu lahirnya kapan gitu kan. Jadi tadi purposive limitation dan data mhm minimization. mhm, Tujuan spesifiknya apa? Untuk mencapai tujuan itu, data apa yang diperlukan? Jangan mengambil data yang lain. oke, Dan yang lain adalah yang penting bagi mereka adalah prinsip terkait dengan data retention ya, storage limitation istilahnya gitu kan. Jadi ketika tujuan sudah tercapai, maka data itu sebaiknya segera dimusnahkan. Jadi semakin lama data itu disimpan, resiko data itu bocor, resiko data itu breach, itu akan semakin besar. mhm Jadi misalnya tujuan sudah bisa dicapai, ya segera musnahkan data mhm itu. mhm. Jadi mereka tidak punya kemudian tanggung jawab, oh harus Data lama, data lama dan ini seterusnya dipakai gitu bungkus kan. kacang gitu ya. Gitu kan. Ataupun misalnya kalau itu dianggap penting ya data itu kemudian diagregasi. Dijadikan data agregat yang tidak bisa lagi kemudian Sudah ya ya, diidentifikasi id siapa yang ada di dalam masing-masing situ gitu kan. individunya gitu ya, oke Betul gitu oke. kan. Bung, rasanya masih beberapa hal yang perlu kita bahas, tapi karena waktunya sangat terbatas karena sudah melewati dari durasi kita biasanya. Ya, Ada misalnya lembaga tadi itu kan ya, belum ada terbentuk ya. bentuknya Mm, dan bulan Oktober katanya sudah harus betul. berlaku gitu kan Mm, apa undang-undangnya. Nah, itu kan kita perlu bahas juga tapi belum ya, ini. Nah, mungkin kita table untuk pertemuan berikutnya terkait dengan siap. apa undang-undang PDB pelaksanaannya. Tapi untuk pertemuan kali ini kita cukupkan, mudah-mudahan Siap tanpa ya. perlu merekap karena banyak sekali dan itu kaya sekali bagi saya sendiri. Kalau misalnya saya di sisi pemerintah yang perlu perbaikan, rasanya sudah nggak perlu ngundang konsultan, cukup mendengarkan penjelasannya Bung Wahyudi tadi sudah banyak yang harusnya bisa Iya, iya. dilakukan. Dan terutama juga buat masyarakat hal praktis apa yang bisa kita lakukan ketika kita mengalami menjadi korban dari kebocoran data ini. Siap ya. Terima kasih atas kehadirannya, Bung. Terima kasih. Mudah-mudahan enggak kapok ya Ah, kembali ke sini lagi. siap. Oke. Ya. Dari saya Winarko Ngantiwani undur diri dari Ruang Dialektika. Kita ketemu di Ruang Dialektika berikutnya. Salam Pancasila.